29 November 1901. Nyonya R.M. Abendanon Mandri. Kami tahu bahwa berita dalam surat kami membuat Nyonya dan Tuan sangat sedih. Nyonya tentu akan gembira apabila mendengar tentang kami sekarang dalam keadaan tenang, walaupun keadaan masih sama. Sekarang tidak gelap lagi hati sanubari kami. Perasaan damai yang hening dan tenang telah turun ke dalamnya. Dalam gelap dan kabut itu, terlihatlah oleh kami suatu bayang-bayang yang bersinar-sinar dengan indahnya, melambai-lambai dengan ramahnya. Itulah cita-cita kami. Tidak, kami tahu sekarang. Kami tidak dapat lagi melepaskannya. Sudah menjadi satu dengan kehidupan kami. Melepaskan cita-cita itu berarti menenggelamkan diri. Bukan hari ini, bukan kemarin kami berpikir, merasakan, menderita hidup bagi persoalan kami. Kami harus diberi hati baru, otak baru dan darah baru, apabila hendak mengubah pikiran dan perasaan kami. Siapa yang sudah pernah mengenal jiwanya, yaitu kodrat iradat Tuhan dalam diri manusia. Siapa yang telah pernah mendengar dan memahami teriakan meminta cahaya, ia tidak akan dapat lagi melupakannya. Segala yang Nyonya tulis dalam surat ini telah saya pikirkan, saya rasakan, saya hayati. Dahulu, sudah lama benar, pada waktu mula-mula sekali kami saling mendekati. Telah saya katakan bahwa saya minta dengan sangat, saya mohon kepada adik-adik agar melepaskan diri saya, agar jangan sekali-kali mengindahkan saya. Apakah saya? Siapakah saya? Orang gila yang sombong ini, yang melihat dengan tenang dan membiarkan saja adik-adik mengikutinya. Saya tempuh jalan asing yang belum saya kenal, yang seharusnya menuju ke surga, tetapi yang kemudian membawa saya ke neraka. Dan ke neraka lebih dulu lagi daripada ke surga. Neraka demikian dekat, dan orang mudah sampai ke sana. Dan surga sangatlah jauh dan sukar dihampiri. Ya, kata adik-adik saya, baik kamu maupun orang lain tidak dapat menanamkan buah pikiran dalam diri kami, menebarkan benih dengan hasil baik dalam kepala dan hati kami, kalau kami sendiri sudah tidak mempunyai dasar pemikiran itu. Kita bersama-sama masuk surga atau neraka. Jiwa saya tetap baik dan setia. Bukan jiwa belajar dari saya, melainkan saya yang sejak dulu dan sekarang masih senantiasa menjadi muridnya. Aduhai, demikian banyaknya jiwa mengajar saya. Betapa tidak, kami menjadi satu dalam berpikir dan merasa. Semuanya, keadaan batin dan lahir telah membatu. Kami menjadi satu. Selama hidup kami selalu bersama-sama. Hapuslah sebagian besar dari waktu itu, yaitu tahun-tahun semasa kami hanya secara lahiriah hidup berdampingan. Kemudian, sisakan 6 tahun yang terakhir dan renungkan masa itu kembali. Jiwa yang pernah bersama-sama satu saat saja tidak akan dapat saling melupakan. Maka, bagaimana pula dengan jiwa kami yang 6 tahun hidup berdampingan dan bersama-sama dalam keserasian yang sungguh-sungguh? Tahun-tahun itu mengandung arti lipat 10. Kami melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama dari hari ke hari
dan membicarakan semuanya bersama-sama. Dalam segala hal kami bertemu, cita-cita dan selera cocok. Kami membaca lembaran berkala, majalah dan buku yang sama, bertukar dan saling asah pikiran mengenai hal yang telah kami baca. Orang tua kami senang melihat kesepakatan kami dan sangat mendorongnya, lebih banyak dengan perbuatan daripada dengan kata-kata. Dan kesenangan mereka kepada Tritunggal itu sedemikian mendalamnya sehingga mereka berbuat adil terhadap yang lain-lain di luar Tritunggal. Mereka mendahulukan Tritunggal yang lain-lain. Justru celakanya ialah bahwa pada dunia kami, pernikahan dapat terjadi di luar pengetahuan si gadis sama sekali. Untuk melangsungkan pernikahan, hanya diperlukan izin ayah, paman, atau kakak si gadis. Pada akad nikahnya, si gadis sama sekali tidak perlu hadir, kecuali apabila ia tidak mempunyai ayah, paman, atau kakak, ia harus hadir pada akad nikah. Pelindung kami dapat menikahkan kami dengan orang yang mereka kehendaki. Hanya dalam satu hal orang tua kami tidak boleh memaksa kami, yaitu apabila calon mempelai itu dari golongan yang lebih rendah daripada kami. Orang tua tidak boleh memaksa anak perempuannya menikah dengan orang dari golongan yang lebih rendah daripadanya. Itu senjata tunggal kami melawan kesewenang-wenangan pelindung-pelindung kami. Untuk menikah, orang laki-laki yang harus pergi ke penghulu atau orang lain dengan ayah, paman, atau kakak si gadis, dan pernikahan dilangsungkan walaupun anak perempuan itu tidak mau tahu tentang hal itu. Ia dinikahkan jika orang tuanya mengkehendaki. Ibu mengenal seorang perempuan yang menolak untuk menikah. Ia lebih baik mati daripada menikah dengan orang pilihan orang tuanya. Rahmat Tuhan, 3 bulan sebelum pernikahannya, penyakit kolera merenggut nyawanya. Apabila ia tetap hidup, orang tidak akan menghiraukan penolakannya, dan ia akan dinikahkan walaupun ia melawan. Tiada barang baru di bawah kolong langit, dahulu pun ada anak-anak perempuan yang durhaka. Kami selalu diwejang agar patuh secara buta tuli kepada orang tua. Dan hal yang sama dikatakan terhadap perempuan yang tunduk kepada pesan itu, yang dinikahkan dengan orang laki-laki dan mengikutinya, dan yang merasa tidak bahagia dengan dia. Banyak tingkah, mengapa ia mau menikah juga? Seorang laki-laki, tandanya orang itu juga mau, dan kalau orang itu mau, ia tidak boleh mengeluh. Ketika saya menerima surat dan kedua karangan Tuan, kami hampir akan berangkat menghadiri pernikahan. Tidak biasa anak-anak perempuan mengunjungi pernikahan dan duduk bersama-sama dengan tamu-tamu mempelai. Tetapi ibu dengan segala keikhlasan memberi izin. Kalau ibu mempelai putri kenalan lama kami tidak mendesak agar menghormati perayaan besar mempelai putrinya dengan kehadiran kami, maka kami akan sangat gembira apabila datang. Sebelum berangkat, dari rumah kami melihat iringan mempelai pria ditutup. Begitu pula kereta-kereta yang lain yang mengikutinya. Payung-payung bergaris emas menyeberang alun-alun. Iring-iringan itu memilukan, membuat kami terharu dan ingat akan iring-iringan jenazah. Tiba di rumah mempelai putri, kami dapati dia telah siap sedia duduk di depan pelaminan, menunggu mempelai pria yang masih berada di masjid. Ayah juga ikut datang dan tampak pucat sekali. Kami duduk di lantai dekat pintu. Ibu di antara kedua adik. Kemenyan dan bau bunga memenuhi ruangan tempat mempelai putri dan kami duduk.
Bunyi gamelan dan dengung lembut suara-suara menembus dari luar sampai kepada kami. Pandangan saya tertuju kepada mempelai putri, kemudian kepada gadis yang duduk di dekat saya, dan dari dia tertuju kepada ayah yang duduk di luar. Gamelan membunyikan lagu selamat datang. Mempelai pria datang. Dua orang perempuan memegang tangan mempelai putri, membangkitkannya, lalu memimpinnya, menyongsong mempelai pria yang datang menghampirinya, dibimbing oleh dua orang. Beberapa langkah antaranya, kedua pengantin itu berlempar-lemparan daun sirih tergulung, lalu berhampiran pula beberapa langkah. Kemudian keduanya duduk berhadap-hadapan di lantai. Mempelai putri beringsut-ingsut pada lututnya menghampiri mempelai pria, lalu menyatakan di muka orang banyak itu tentang tunduknya kepada laki-laki tersebut. Ketika telah dekat sekali di hadapannya, ia menyembah dengan takzimnya, lalu dengan rendah hati mencium kakinya. Kemudian ia menyembah lagi dengan amat patuhnya, dan keduanya bangkit, berjabatan tangan, menuju ke pelaminan, lalu duduk di depannya. Si kecil berisik dengan riang kepada saya. Matanya bersinar-sinar dan mulutnya yang segar bergerak dengan jenakanya. Ingin benar saya melihat pengantin yang datang bertemu, saling tersenyum, dan berlempar-lemparan sirih dengan bertemu mata bersinar-sinar. Pengantin yang demikian tentulah turunan angkatan muda, dua sejoli yang saling mengenal. Alangkah bagusnya, bukan you? Akan terjadikah hal yang demikian itu kelak? Saya ingin benar melihat demikian. Pada waktunya pasti datang, kata saya secara tidak sengaja, lalu saya tersenyum. Tetapi aduhai di dalam batin, seolah-olah hati saya diiris-iris dengan sembilu. Dan pada sisi saya yang lain, duduk adik kami dengan muka berseri-seri dan mata bersinar-sinar. Dari badan yang langsing dan lemah di sisi saya, pandangan saya melayang keluar dan memandang kepada badan besar, tegap yang duduk di tengah-tengah. Kepala-kepala bumi putra. Sementara yang banyak duduk dengan sikap tunduk patuh di hadapan beliau. Pandangan beliau justru diarahkan kepada kami, dan saya melihat wajah yang begitu pucat dan muram. Lagi hati saya tersayat. Aduhai, mengapa? Mengapa? Teriak hati saya yang putus asa dalam kebimbangannya yang kusut. Pagi harinya, tanpa melihat, saya meraih buku. Saya ingin membaca buku. Saya ingin membaca untuk menghibur pikiran saya. Saya buka buku itu, dan apa yang saya baca? Gebed van de onwetende. Doa orang yang tak tahu. Karangan Multatuli. Beberapa hari yang lalu, untung-untungan saya meraih buku lagi. Multatuli lagi yang saya buka, dan yang pertama-tama saya baca ialah Tuhate. Masih selalu terdengar kata-kata di telinga saya. Ayah, katakan kepadanya bahwa tahu, mengerti, dan menginginkan itu dosa bagi anak perempuan. Penulis besar dan ulung itu pasti kurang menduga ketika ia menuliskan kata-kata itu, bahwa pada suatu waktu kata-kata itu masih selalu terdengar kata-kata di telinga saya. Ayah, katakan kepadanya bahwa tahu, mengerti, dan menginginkan itu dosa bagi anak perempuan. Penulis besar dan ulung itu pasti kurang menduga ketika ia menuliskan kata-kata itu, bahwa pada suatu waktu
Kata-kata itu akan dirasakan sedemikian dalam oleh anak-anak perempuan bangsa yang dicintainya. Demi kepentingan bangsa-bangsa itu, ia telah berkorban amat banyak. Ya, telah mengorbankan segala-galanya. Seperti Bertolt Merian, kami juga tahu apa yang menanti kami apabila kami tetap berlutut di hadapan altar keinginan jiwa kami yang sungguh-sungguh, altar yang hanya dapat timbul di atas reruntuhan segala sesuatu yang hingga sekarang paling suci dan paling dicintai. Adalah seorang perempuan dari keluarga rakyat yang menjadi istri kedua pegawai Bumi Putra. Istri pertama yang sakit ingatan tak lama kemudian pergi daripadanya, meninggalkan sejumlah anak. Istri kedua ini menjadi istri yang resmi. Ia seorang ibu yang penuh kasih sayang dan mencintai anak-anak tirinya. Ia sangat rajin, bekerja keras untuk menambah penghasilan suaminya, agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan yang baik. Dan bahwa semua anak lelakinya dapat berhasil adalah sebagian besar jasanya. Dan bahwa semua anak lelakinya dapat berhasil adalah sebagian besar jasanya. Dan sekarang datang balas jasanya. Pada suatu kali, ketika pegawai itu pergi ke kota dan pulang jauh malam, dipanggilnya istrinya supaya keluar. Ia membawa seorang tamu. Istrinya harus melayaninya, menyiapkan kamar, dan sebagainya. Ia keluar. Tamunya seorang perempuan muda. Lalu dikatakan oleh suaminya kepadanya bahwa tamu itu istrinya. Dan dia, istri tua selanjutnya yang harus membagi segala-galanya dengan istri muda. Tercengang, tertegun dipandanginya suaminya. Ia tak mengerti, tetapi ketika ia sadar akan kenyataan pahit itu, diam-diam ia jatuh pingsan. Ketika ia siuman lagi, seketika itu juga ia minta cerai. Mula-mula suaminya tidak mau tahu tentang hal itu, tetapi ia mendesak dan memaksa. Sampai akhirnya sang suami menyerah dan memberi surat yang dimintanya. Malam itu juga ia meninggalkan rumah, berjalan melalui hutan dan rimba, pulang ke rumah orang tuanya di kota. Bagaimana ia sampai, ia tidak tahu. Ketika ia dapat berpikir lagi, ia tinggal pada keluarganya yang mengatakan kepadanya bahwa ia lama sakit. Kemudian, ketika ia sembuh lagi, dibukanya surat yang dimintanya dengan paksa dari suaminya pada malam jahanam itu. Dan ternyata bahwa ia belum bercerai dari suaminya. Dan surat itu mengandung dugaan dan pemberitahuan bahwa ia lari dari suaminya. Sang suami sama sekali tidak ada niat untuk mengembalikan kebebasannya. Kemudian ia rujuk lagi dengan suaminya. Istri muda pergi dan tinggal di rumah lain, dan dia mempertahankan rumahnya yang lama. Di malam jahanam itu, ia menelan pasir sebagai tanda ikrar, tidak akan dia membantu memperkosa hak orang lain. Ia telah berbuat demikian sebagai anak. Orang tuanya mengawinkannya dengan laki-laki itu pada umur 14 tahun. Ia tidak sadar akan perbuatannya. Ia hanya patuh kepada orang tuanya, dan dia mendapat hukuman karena perbuatannya itu. Sekarang ia tahu betapa pedihnya didesak orang lain dari sisi suami. Ia tetap setia kepada sumpahnya. Belum lama berselang, suaminya mengawinkan kemenakannya dengan orang yang sudah beristri. Dengan gigih, ia menolak mengadakan sesuatu untuk pernikahan itu dan menahan amarah suaminya. Di dalam rumahnya, tidak dilangsungkan pernikahan itu. Ia kenalan kami yang baik sekali. Kami sangat menghormatinya.
Keadaannya yang sekarang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia telah meningkatkan diri. Tidak ada sesuatu pun sebenarnya yang pernah dipelajarinya. Ia telah belajar membaca dan beberapa buah buku telah ditelaahnya dengan hasil baik. Kami kerap kali tercengang akan ungkapan-ungkapannya yang membuktikan bahwa ia berpikir banyak dan dalam, serta pikirannya sehat. Ia sungguh-sungguh seorang perempuan yang luar biasa. Akan ada banyak lagi yang tidak belajar dan tidak melihat apapun, dapat berpikir dan merasa seperti kami. Tetapi penderitaannya bukan main. Sejarah penderitaannya bukan merupakan satu-satunya. Banyak orang yang menderita seperti dia sebelumnya. Tetapi di mana akan berakhir kalau saya bercerita tentang penderitaan perempuan Bumi Putra? Barang siapa yang tidak buta melihat dan tidak tuli mendengar akan mengetahui bagaimana penderitaan di dunia kami. Renggutlah hati dari tubuh dan otak dari hidup kami, kalau orang hendak mengubah hidup kami. Lama sebelum Nyonya mengirimi saya kata-kata Zangwill dari Drummond van het Ghetto, impian dari ghetto, si kecil menyatakan pikiran yang kira-kira sama, walaupun tentu saja dengan kata-kata lain. Ketika kami sedang makan kue tar atau semacam itu, adik datang dan mau minta, tetapi tidak ada piring bersih di dekat kami. Dan adik berkata, "Makan saja dari piring Yuyu, kamu nanti akan menjadi pandai seperti dia." Si kecil menyahut dengan bengis, "Tidak, jangan, tetap bodoh sajalah. Pandai itu bukan merupakan kebahagiaan untuk setiap orang. Celakalah apabila orang dapat berpikir tapi tidak boleh. Apabila orang dapat merasa mampu dan mau tetapi tidak boleh. Lebih baik tetap bodoh saja." Ada jeritan putus asa dalam kata-kata itu. Pada suatu kali, ketika hati amat sangat sakitnya, saya tersandar pada tembok, tidak bergerak-gerak. Dengan mata terbelalak yang tidak melihat barang suatu jua pun, merenung ke udara, maka terdengarlah oleh telinga saya suara menjerit dengan pedihnya yang menjadikan saya sadar akan kenyataan. Ayah membungkuk kepada saya, tangannya memeluk saya, lalu diangkatnya saya. Mukanya dipalingkan, tidak memandang saya. Suara menjerit itu, suara jiwa yang luka, yang bergetar berseru, "Ah, tidak, jangan demikian nih. Bapak akan membicarakannya dengan yang lain-lain. Sabarlah. Makhluk jahat, setan." Demikian teriak di dalam hati. "Engkau membiarkannya menderita demikian. Kejam sekali." Dengan tangannya ayah memeluk saya, membawa saya ke serambi belakang pada yang lain-lain. Betapalah perasaan yang menyusupi jiwa saya lagi. Aduhai ayah, mengapa bukan suara hati sendiri yang didengar, dituruti? Mengapa mendengarkan suara dari luar? Mengapa orang lain yang tidak sedikit juga menaruh kasih kepada kami dan yang tidak pula kami sayangi, yang dipanggil membicarakan perkara yang harus diputuskan oleh hati sanubari, sedang putusan ayah sajalah yang kami minta, yang kami perlukan. Aduhai, berbuat sekali saja, satu kali saja berbuat berani. Akan ada jurang yang menganga yang mengancam hendak menelan kami, segera tertimbun. Cita-cita kami menurut ayah bagus. Keinginan kami terhadap ilmu dan keahlian diakuinya.
bukan senda gurau. Ketika tahun yang lalu ayah mengizinkan kami mencari penghasilan sendiri. Kami betul-betul hendak memberontak apabila berulang kali kami ditindas. Mengapa kami harus surut kembali? Mengapa kami harus disurutkan, ditahan-tahan, hanya karena mulut usil orang banyak yang picik pandangannya dan berjiwa kerdil? Karena itulah kami harus menjelaskan cita-cita kami untuk menyenangkan hati sekumpulan orang yang berjiwa kerdil dan berpandangan picik itu. Jika terpaksa sungguh-sungguh, agar kami melepaskan cita-cita kami. Apa boleh buat? Akan tetapi, tidaklah demikian. Semuanya berkisar pada poros pendapat umum. Semuanya rusak oleh hal tersebut. Semuanya dikorbankan kepada pikiran orang banyak. Orang akan mengatakan ini dan itu bila kami berbuat yang kami ingini dengan segenap jiwa kami. Lalu, siapakah orang-orang itu? Dan hanya karena orang-orang itu, cita-cita kami harus ditindas, dimatikan. Dengan demikian, apakah kami harus kembali ke tempat gelap? Memikirkan hal ini mendidih darah kami. Simpati dari orang-orang yang berpikir demikian banyak. Ya, memang. Tahu benarlah kami betapa senangnya hati mereka apabila orang yang sopan dan terpelajar mengasihi kami. Tetapi gelak bodoh orang yang bebal lebih banyak. Bahkan lebih banyak daripada suara hati sanubari. Dapatkah kami menyerah kepada keadaan ini? Banyak sekali dibicarakan dan ditulis orang tentang hasrat keluarga kami terhadap kemajuan, tentang keturunan Condro Negoro yang berhaluan maju. Lama sudah kakek meninggal, tetapi namanya hidup terus. Disebut-sebut dengan hormat dan simpati oleh mereka yang tahu dan mendengar tentang mereka. Kakeklah yang pertama-tama memberi pendidikan barat terhadap anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kakek adalah perintis jalan, sungguh-sungguh orang yang berbudi luhur. Kami tidak berhak bodoh. Ayah disayangi dan disegani dalam kalangan orang Eropa maupun dalam kalangan kami sendiri. Mengapa? Ayah tidak mempunyai menantu bupati seorang pun, tetapi ayah mendidik anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, menjadi orang yang berpikiran. Itu jasa. Jasa itulah yang menyebabkan ayah banyak disegani dan disayangi orang. Dan rasa hormat serta simpati orang yang berpikir sehat tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Bila ayah memahkotai hasrat jiwa kami yang sungguh-sungguh, yang ditimbulkan oleh ayah sendiri. Tetapi gelak mengejek orang banyak yang dingin itu lebih penting lagi. Aduhai, usaha mendidik kami hanya merupakan permainan. Tujuannya begitu berkilauan. Kami harus dan wajib gemerlap dengan intan permata, sejati atau palsu sama saja. Dan kami tidak boleh menyalahkan bahwa karena cahayalah sehingga masyarakat mengenal jiwa kami. Dalam masyarakat kami, segala yang pura-pura seringkali disanjung. Kasihan orang-orang tolol yang lebih mencintai kebebasan dibandingkan dengan Raja Maha Kuasa pura-pura. Kami pun biasa bermain pura-pura. Kami wajib berbuat demikian, karena kecongkakan hati kami tidak menghendaki orang banyak melihat luka-luka jiwa kami.